tentang penemuan radio. Nah, penemuan radio membawa perubahan masyarakat, ya. Kemudian apa saja perubahan yang terjadi setelah ditemukannya radio. Jadi dari teks di papan tulis, ya, penemu radio namanya siapa? Ya, Giulio Marconi, ya, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada tanggal 29 April 1974. Nah, sejak kecil menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Nah, pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Nah, ini merupakan cikal bakal dari terciptanya radio. Nah, pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel. Nah, yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Nah, itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Nah, pada tahun 1901 Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel ditemukan. Temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Nah, bentuk bumi tidak datar, kan? Nah, pada pelajaran IPA bentuk bumi tidak datar, nah, bergelombang. Nah, ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.280 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, yang menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Nah, atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, nah, Marconi menerima banyak penghargaan. Nah, di antaranya penghargaannya baik antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Nah, apa manfaatnya dalam bidang ekonomi? Ya, dapat digunakan sebagai media informasi harga bahan-bahan pokok, nah, dan sebagai media untuk iklan produk. Nah, jadi selain radio masih banyak penemuan-penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi, ya. Nah, contohnya penemuan telepon, ya, penemuan telepon. Ada yang tahu telepon? Nah, seperti apa bentuknya? Hah? Ada apa? Nah, siapa yang tahu jawabannya? Seperti apa bentuk telepon? Ada kabel, ya. Ada apa lagi? Nah, ada spekernya. Nah, jadi dampak di penemuan telepon ini di bidang ekonomi, yang pertama sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jarak jauh. Kemudian apa lagi? Menghemat biaya transportasi saat
bertransaksi. Nah, karena tidak perlu tatap muka. Kemudian dapat disewakan ke orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Nah, yang terakhir apa? Bisa memesan barang dari tempat-tempat yang jauh tanpa harus bertatap muka. Nah, bagaimana? Nah, selain alat komunikasi dapat melakukan transaksi jarak jauh. Nah, misalnya Agil mau belanja ke toko Pak John Kennedy. Nah, Pak John Kennedy tinggalnya di Air Molek. Nah, jadi Agil mau memesan beras 10 karung. Nah, cukup Agil menelpon Pak John Kennedy ya. Nah, maka barangnya akan diantar. Nah, kemudian dapat disewakan kepada orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Nah, jadi sebelum ada handphone, orang menggunakan alat komunikasi menggunakan telepon. Nah, telepon biasa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membelinya ya. Nah, jadi pada zaman dahulu sebelum ada handphone, orang menggunakan teleponnya di wartel. Nah, yang disebut dengan warung telepon. Nah, misalnya Rahmat mau nelpon orang tuanya yang berada di luar daerah, misalnya di Rengat. Nah, Rahmat pergi ke wartel, nah, menyewa jasa warung telepon. Nah, setelah selesai, Rahmat harus membayar. Nah, harus membayar ke kasir. Nah, kalau sekarang bagaimana? Nah, sekarang kita cukup menggunakan HP, kita beli pulsa langsung, ya. Itu dampak dari perubahan ekonomi. Ditemukannya telepon. Nah, kemudian internet. Nah, internet atau laptop ya dapat mendesain poster untuk iklan. Nah, iklan pemasaran barang ya, iklan pemberitahuan. Nah, kemudian menjual barang-barang melalui internet. Nah, apa contohnya? Menjual barang di internet atau berbelanja di internet. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ada orang belanja di Shopee ya, apa lagi? Lazada. Nah, bagaimana caranya? Kita buka aplikasinya ya. Nah, aplikasi Lazada, kita mau pesan barang. Nah, pesan barang di Lazada, misalnya Agil mau beli sepatu dengan ukuran 32 misalnya kan. Nah, harga sekian, warna yang disukai warna hitam misalnya kan. Nah, baru kita klik. Nah, kemudian akan dikirim. Nah, proses pembayarannya bisa langsung, kemudian bisa COD atau bayar di tempat. Nah, bayar di tempat, barang setelah sampai baru kita bayar. Nah, jadi ini dapat penemuan internet di bidang ekonomi. Jadi memudahkan aktivitas kita ya. Nah, memudahkan aktivitas manusia. Nah, kita belanjanya bukan hanya di daerah kita ya, bisa ke luar negeri atau orang dari luar negeri bisa belanja ke Indonesia ya. Nah, kemudian penemuan angkot atau mobil. Dampak di bidang ekonominya sebagai mata pencarian para supir. Nah, sebagai mata pencarian para supir. Nah, ada orang tuanya yang seperti ini? Nah, tidak ada. Nah, kemudian sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan. Nah, misalnya ya ke pasar, ini namanya. Oh iya, si Rama dengan Aura akan pergi ke Pranok. Nah, menunggu di simpang, menunggu angkot. Nah, jadi jasa angkot bisa
gunakan sebagai alat transportasi ya. Kemudian untuk mengangkut barang-barang belanjaan atau barang-barang yang akan dijual ke pasar. Nah, jadi apa pengaruh, apa penemuan yang ada? Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Iya banyak? Ya, karena kali ini kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya ya dilakukan secara manual. Nah, contohnya apa tadi? Ya, kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya dilakukan secara manual. Nah, kita bisa berbelanja secara online ya. Nah, belanja manual tahu? Nah, kita berbelanja langsung. Nah, misalnya kita mau beli buku ke toko buku, ke toko Bu Eli. Nah, kita langsung ke toko Bu Eli. Nah, itu contoh belanja secara manual. Kalau secara online kita menggunakan aplikasi ya, aplikasi. Nah, kemudian apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Nah, jawabannya ya, karena kegiatan ekonomi akan menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, contohnya kita tidak perlu bertatap muka untuk bertransaksi dengan orang lain. Nah, selain itu jangkauan promosinya lebih luas dengan adanya internet. Nah, contohnya tadi kita bisa belanja kemana saja ya, mau ke Pekanbaru, ke Jakarta, ke luar negeri ya, kita cukup di rumah ya, menggunakan alat komunikasi. Nah, dengan internet ya, kita buka di Lazada ya, atau Shopee dan sebagainya. Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Nah, ini dampak yang kurang baiknya ada ya, karena dapat menggunakan menjawab ya. Misalnya kita mau beli sepatu, nah setelah kita pesan, kita kirim uang, nah kemudian sepatu yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan kita. Nah, itu disalahgunakan. Kemudian digunakan untuk penipuan sebagai alat transaksi jual beli barang-barang ilegal. Apa contohnya barang ilegal? Barang-barang yang dilindungi misalnya. Apa contohnya? Binatang yang dilindungi apa contohnya? Gajah. Nah, orang menjual daging gajah misalnya kan lewat transaksi online. Nah, itu contoh dari dampak yang tidak baik ya di bidang ekonomi dengan menggunakan media internet ini. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Yang akan jawab, siapa penemu radio? Siapa Anggir? Pemerintah. Mana tangannya? Ya. Baik, sekarang kita sudah dibagi kelompok.
Dan kita akan kerja kelompok ya, diskusi. Nah, diskusinya di sini ada gambar temuan ya, gambar temuan yang memberi dampak di bidang ekonomi. Ya. Sebelum dijawab, ya sebelum dikerjakan, kamu amati dulu gambarnya. Nah, boleh dicari di buku. Ya, tulis di bagian ini. Ya. Sudah siap diskusinya kan? Sudah isi. Sekarang kita tampilkan ke depan. Nah, mulai dari kelompok. Siapa yang mau kita tampil dulu? Angkat tangannya. Yang mau tampil dulu? Ya, kelompok sifat. Boleh ke depan. Kilo ya. Kalian baca. Kalian perhatikan. Coba diulang lagi yang ketiga tadi, yang penemuan mobil. Sebagaimana keseharian para sopir angkot sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan bisa Ini penampilan dari kelompok 1. Ya, bagus. Akreditasi sudah itu. Boleh tepuk tangan. Itu akreditasi. Ini kami tanya. Baik. Baik, semuanya sudah tampil. Sekarang sama-sama kita tepuk tangan dulu ya semua. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat? Jadi diskusi sudah selesai, semuanya sudah membacakan hasil diskusinya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang pelajaran pada pagi hari ini? Semuanya paham? Paham? Sekarang keluarkan buku latihannya. Ya, Bapak beri soal. Nah, silakan saya waktu 10 menit. Sudah siap semuanya? Sudah
siap? Kelompok 1 sudah siap? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sudah, kalau sudah dikumpulkan di meja kelompok masing-masing. Sudah, nih. Nabunya. Siap. Nah. Siap, siapa yang belum? Nah. Nomor 1 ya. Nah, sudah selesai semua ya kan? Nah, baik, pelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, dan jangan lupa di rumah banyak-banyak belajar ya, banyak membaca. Nah, mudah-mudahan kamu kelak bisa menemukan alat-alat yang lebih modern daripada saat ini ya. Nah, intinya dengan syarat kamu harus rajin belajar ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini.